Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nah, itu yang paling penting. Tidak ada yang paling penting di dunia ini selain sehat. Duit banyak, rumah besar, mobil mahal, tapi sakit, tak ada gunanya. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Terutama Tuan Guru Habibur Rahman LC beserta keluarga besar Pondok Pesantren Rabbani Wanasaba, beserta majelis guru, para santri, para wali murid, hadirin hadirat semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanan saya Tuan Guru Habibur Rahman LC. Di sebelah kiri saya Al-Mukarram Dr. Zaki Abdillah LCMA. Kedua-duanya alumni Al-Azhar. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu juga bisa belajar ke Al-Azhar. Mereka tidak berkonflik, tidak berkelahi, tidak bertengkar. Mereka sama-sama menjaga pohon kayu. Tuan Guru Habibur Rahman memperbaiki batang pohon kayu, akarnya. Ustadz Dr. Zaki Abdillah memperbaiki pohon kayu, pucuknya, rantingnya, atasnya. Karena beliau mengajar di kampus, mengajar mahasiswa. Semuanya baik, semuanya insya Allah di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu memperbaiki akar kayu supaya jangan sampai dimakan oleh wabah hama penyakit. Yang satu memperbaiki pucuk kayu supaya jangan sampai dimakan ulat, karena ulat paling suka pucuk kayu. Itu ada diperlihatkan di TV dalam iklan, pucuk, pucuk, pucuk. Mereka tidak saling menyalahkan. Tuan Guru Habibur Rahman tidak mengatakan apa itu Dr. Zaki, hanya memperbaiki pucuk kayu, tidak memperhatikan batang kayu. Dan Dr. Zaki Abdillah LCMA tidak pula menyalahkan Tuan Guru Habibur Rahman. Apa itu Tuan Guru? Hanya di pesantren saja. Mereka saling bekerja sama. Akhirnya apa yang terwujud? Lahirlah generasi-generasi yang Rabbani dan Qur'ani, yang mengajarkan mereka Al-Quran. Tuan Guru Habibur Rahman dari mulai malam tahajud, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, sebelum tidur malam mengulangkan hafalan Al-Quran beliau, sehingga lahirlah para penghafal Quran di Wanasaba di Lombok Timur ini. Tapi setelah anak-anak ini hafal Quran, setelah mereka menguasai Al-Quran, datang Ustadz Abdul Somad menyerahkan ijazah. Berikut ini penyerahan ijazah wisuda oleh Al-Mukarram UAS yang sudah dirubah menjadi tegas. Tuan Guru Abdul Somad langsung menyerahkan. Saya sebetulnya malu. Yang mengajarkan alif bata Tuan Guru Habibur Rahman, yang membuat mereka hafal Quran Tuan Guru Habibur Rahman, giliran menyerahkan ijazah Abdul Somad. Saya khawatirnya nanti di akhirat dipersilakan masuk surga. Kepada penghafal Quran masuk surga. Guru-guru yang membuat anak kita hafal Quran masuk surga. Pas saya mau ikut masuk, kata malaikat, kau kan cuma menyerahkan ijazah. Mudah-mudahan Abdul Somad juga diikut sertakan. Hadir bersama kita Habib Ja'far, datang jauh, datang dari Yogyakarta. Mudah-mudahan kami semua yang berhadir, Al-Mukarram doktor, dosen dari Universitas Muhammadiyah, hadir bersama kita. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuan-tuan guru, alim ulama, semua kita ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran.
Anak-anak penghafal Quran, mereka ini di akhirat bisa memberikan syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat wali, ada syafaat orang soleh, ada syafaat penghafal Quran. Wahai anak-anakku penghafal Quran, pandang baik-baik Ustadz Somad, nanti kalian berikan syafaat. Karena kalau tak saya serahkan ijazah tadi kalian tak dapat. Tidak mengancam, tidak memerintah, hanya memohon. Kita tak tahu, mungkin kita tidak masuk surga karena amalan kita. Apalagi Ustadz Somad ceramah, di mana-mana difoto, diambil gambar videonya. Mungkin pahalanya sudah hilang karena riya. Tapi insya Allah masuk surga. Di antara penyebabnya adalah syafaat dari anak-anak kita penghafal Quran. Ustadz Somad tadi waktu diumumkan hafal Quran 30 juz, hafal Quran 3 juz. Yang 3 juz mudah-mudahan bertambah hafalannya. Saya ini Pak Ustadz orangnya bodoh, tidak pandai ngaji, tidak bisa baca Quran, tidak di pesantren. Anak saya serahkan ke pesantren Rabbani wa Nasabah. Inilah orang tua yang hebat, betul? Tapi ada sebagian orang tua, saya tidak bisa baca Quran, saya tidak di pesantren, saya bodoh, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak wanasaba yang sudah masuk ke pesantren Rabbani, mudah-mudahan dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Pikiran mereka tidak sempat main handphone, pikiran mereka tidak sempat pacaran, pikiran mereka tidak sempat main Facebook, pikiran mereka tidak sempat main Instagram. Kenapa? Karena sibuk memikirkan 30 juz Al-Quran. Walaupun tadi saya tengok banyak juga yang main handphone, tapi ternyata saya suuzon. Mohon maaf, apa ini anak-anak santri Rabbani kok main handphone? Rupanya handphone bukan dipakai untuk sosmed, tapi dipakai untuk merekam Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Itu handphonenya hidup. Alhamdulillah. Ada juga pernah anak-anak gini, rupanya handphonenya mati, hanya untuk gaya-gaya aja. Berbahagia kita pada hari ini karena kita bersama orang-orang yang disertakan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu satu apa dua? Qul huwallahu ahad. Tapi kenapa dalam ayat tentang Al-Quran dipakai inna, kami, kata Allah. Allah satu, tunggal, tak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan Allah, ini hamba Allah. Ini adalah hamba Allah, namanya Abdul Somad. Hamba itu rendah, hamba itu hina, hamba itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia bersanding dengan nama Allah, maka dia ikut menjadi mulia. Hamdun, abdun, hamba, rendah, hina, tak punya apa-apa. Tapi kalau bersanding dengan Allah, dialah yang paling tinggi. Abdul Somad. Dipersilakan berdiri. Bapak ibu saudaraku yang berdiri, jangan berkecil hati, karena saya pun juga dipersilakan berdiri. Tadi saya mau berdiri di tempat Tuan Guru Habibur Rahman, tapi kata beliau di tengah saja, karena banyak ibu-ibu yang mau melihat. Mereka mau mendengar ceramah, udah sering mereka dengar ceramah saya. Mereka cuma mau lihat, sama tidak dengan yang di video. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu malam, dalam malam 1 tahun 360 malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi satu malam ini menjadi lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu lebih mulia daripada malam yang lain? Karena pada malam itu inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dalam ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
malam itu menjadi mulia daripada malam yang lain? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang lain, tapi anak-anak ini lebih mulia. Kenapa? Karena anak-anak ini menghafal Al-Quran. Allahumma arhamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma kirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ada rasa sakit kepala, pusing, panas, dingin, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Malam begitu banyak, tapi malam ini lebih mulia daripada yang lain. Pada malam itu turunnya Al-Quran. Banyak gua, banyak sekali gua. Di Indonesia banyak gua, tapi tidak didatangi orang. Paling datang 20, 30, 100 orang. Tapi ada gua yang biasa-biasa saja. Orang naik 2 jam ke atas jalan kaki. Habis sholat subuh naik taksi ke Jabal Nur. Kenapa gua itu didatangi orang? Padahal bentuknya biasa saja. Karena di sana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka begitulah dia Al-Quran. Tempat turunnya dimuliakan, malam turunnya dimuliakan. Maka mulut anak-anak kita yang menghafal Quran, banyak mulut yang lain. Ada mulut yang nyanyi, ada mulut yang baca puisi, ada mulut yang kata-kata kotor, ada mulut yang isinya kebun binatang. Tapi mulut anak-anak kita menjadi mulia karena di mulut, di hati, di pikiran mereka adalah Al-Quran. Bapak ibu dimuliakan, kepalanya nanti akan dipasang tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa? Kenapa kepala mereka dipasangkan mahkota dari cahaya? Karena anak-anak mereka adalah para penghafal Quran, karena belajar di pesantren Rabbani wa Nasabah yang sudah, kalau mau tepuk tangan serentak, jangan satu-satu. Pesantren Ar-Rabbani wa Nasabah yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Ar-Rabbani wa Nasabah, mudah-mudahan tahan betah sampai tamat. Amin. Yang belum mendaftarkan anaknya, setelah tablik akbar ini semakin semangat mendaftarkan anaknya. Yang sudah saya kasih tahu tidak juga mendaftarkan anaknya, siap-siap anaknya menjadi pecandu narkoba. Siap-siap anaknya pacaran, siap-siap anaknya LGBT, karena kita tidak bisa mengontrol anak kita. Saya tak sanggup mengawal anak saya 24 jam. Adakah bapak ibu yang sanggup mengawal anak bapak ibu? Kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Satpol PP. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan. Kita berterima kasih kepada Bapak Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan kebaikan. Tapi Pak Satpol PP pun tak bisa mengawal anaknya 24 jam. Maka mesti diserahkan ke pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya sendiri yang menunjukkan pesantrennya, mengantarkannya. Karena aku Abdul Somad lemah, tak bisa menjaga mereka 24 jam. Banyak pekerjaan, banyak urusan keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua. Maka kelemahan kita ditutupi oleh guru-guru. Hai ayah-ayah, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu,
masukkan anak kalian ke pesantren. Sudah kusampaikan ya Allah, saksikanlah ya Allah, kalau ada anak-anak di Lombok Timur yang narkoba, yang sakau, yang mabuk, Abdul Somad tidak disalahkan lagi di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya Allah, sudahkah kau sampaikan kepada masyarakat Lombok Timur wa Nasabah supaya anaknya masuk pesantren? Sudah kusampaikan ya Allah. Di mana? Di kamar. Tidak, kusampaikan di acara hari ulang tahun pesantren Ar-Rabbani. Saya sampaikan dalam acara wisuda anak-anak tahfiz. Tidak ada lagi alasan bagi masyarakat. Pak Ustadz, saya mau ngapal Quran. Umurnya berapa Pak? 70. Mohon maaf, ada batasan usia. Ibu-ibu yang sudah lewat 40 mau menghafal Quran, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal ujung tengah melayang. Jangan berkecil hati. Lalu bagaimana supaya kami bisa dapat pahala seperti penghafal Quran? Bebaskan saja tanah 4 hektar yang ada di belakang. Kita tidak bisa ngapal Quran, kita tidak bisa jadi tuan guru. Tapi kalau kita support pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran, pagi, petang, siang, malam baca Quran, di sini mereka tahajud, maka pahalanya mengalir juga ke kita. Tapi tetap sholat, bukan somat. Tetap sholat. Jangan nanti tiba-tiba datang ke Tuan Guru Habibur Rahman, beli tanah 100 meter kali 100 meter, beli tanah 100 meter persegi, kasih 5 juta, habis itu pulang ke rumah, nggak sholat. Pas ditanya sama istrinya, abang nggak sholat, pahala penghafal Quran sudah mengalir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1, 2, 3 sak semen. 1 sak semen tidak sanggup. Batu bata terlalu besar. Batu kerikil enggak juga bisa. Pasir juga tak bisa. Mati aja lah. Apalagi yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya sudah cantik luar biasa, kelas-kelasnya perlu ditambah, tanah perlu dibebaskan, harta yang banyak, mobil yang mewah, mobil besar, rumah besar, bini besar. Tinggal ada orang mati bawa mobil, ada orang mati bawa bini. Tidak ada. Yang mati kekal abadi adalah wakaf, sedekah, infak. Itulah yang akan menolong. Tiap bulan ngasih beras ke pesantren, namanya infak. Karena infak itu habis. Mudah-mudahan setelah ceramah ini datang orang-orang baik menjumpai Tuan Guru Habibur Rahman. Assalamualaikum Tuan Guru, berapa anak yatim yang perlu dibantu? Berapa meter yang perlu dibeli? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa? Mau nolong? Enggak, nanya aja. Bantulah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini sifatnya aneh. Jama'a malau wa'ad. Enaknya ceramah kalau di tempat tahfiz Quran, nyambung. Begitu kita baca jama'a malau wa'ad, di tempat lain jama'a malau apa? Jama'a malau kerjanya hanya ngumpul harta, wa'ad dadah, ngitung, ngumpul ngitung, mati. Jam 2 malam ngumpul ngitung berapa kebun karet, berapa sawah, berapa padi, berapa harga pupuk, berapa harga manen, berapa mati. Jama'a malau wa'ad dadah. Aneh manusia ini, cari makan, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang untuk cari makan. Masuk ke rumah sakit diperiksa asam lambung karena tidak. Bapak kenapa nggak makan Pak? Saya nggak sempat makan karena sibuk cari.
Aneh manusia. Tidak sempat dinikmati. Pergi ke rumah makan, makanan sudah ada macam-macam, gulai kambing, ayam taliwang, rendang, daging, jengkol, petai, semua sudah ada, tapi satu pun tak bisa dimakan. Mau makan daging, kolesterol. Mau minum teh manis, gula darah naik. Mau makan jengkol petai, asam lambung kumat. Akhirnya cuman makan rebus kentang tidak pakai garam. Yang sudah makan rebus kentang pakai garam, jangan tersinggung, karena kalau tersinggung mati. Lalu mana yang kekal abadi? Nih, pondok pesantren akadnya adalah wakaf. Kalau sudah wakaf, 3, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, karena Tuan Guru Habibur Rahman sudah menjelaskan akadnya adalah akad wakaf. Tadi begitu mobil sampai, saya lihat Masya Allah, gunung menjulang di belakang, di bawahnya ada awan, melihat ke bawah kebun menghijau, suasananya indah luar biasa. Penghafal Quran insya Allah pikirannya terang benderang, jalan-jalan sambil ngapal Quran, jalan-jalan ngapal Quran. Pas ditanya sama gurunya, sudah berapa juz? Lupa saking indahnya pemandangannya. Memandang ke belakang ada gunung, di atas gunung, di bawahnya awan. Memandang ke bawah hijau, cantik luar biasa. Bayangkan anak-anak di Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, stan artinya tanah, land bahasa Inggrisnya. Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan. Jadi ini Wanasabastan. Mereka semua dulu dijajah oleh Uni Soviet, dijajah oleh Rusia. Quran dibakar, ulama dibunuh, baca Quran tidak boleh. Tapi begitu negara-negara ini merdeka, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, akhirnya heran kenapa muncul para penghafal Al-Quran. Mereka menghafal Quran tidak boleh di atas tanah, tapi mereka menghafal Quran digali tanah malam-malam, ditutup pakai papan, baca Quran di dalam, tidak pakai lampu. Bagaimana cara baca Quran tidak pakai lampu? Metode yang dipakai namanya metode talqin. Metode talqin. Apa itu talqin? Seperti talqin orang mati. Orang mau mati ditalqinkan, la ilaha illallah, itu namanya talqin. Dibisikkan ke telinganya. Kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya, la ilaha. Kira-kira kalau Ustaz Somad mau mati tetap dibisikkan nggak ke telinganya? Tetap. Jangan nanti kalau Ustaz Somad tiba-tiba jamaah, gimana? Ustaz Somad kita bisikkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaannya. La ilaha. Ibu-ibu mau mentalkinkan bapak? Ibu-ibu siap mentalkinkan bapak? Besok subuh kalau dia nggak sholat, bisikkan, la ilaha. Namanya metode talqin. Karena anak-anak tidak bisa baca Quran, lampu tidak ada, gelap gulita, guru membacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamal Quran, Khalaqal insan, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Anak-anak tidak pernah baca Quran, tapi hafal Quran. Allah menyertakan mereka. Kita di Lombok Timur, di Wanasaba, tidak ada PKI, tidak ada komunis, tidak ada yang melarang baca Quran. Jadi kalau di tempat kita anak-anak hafal Quran, itu normal, itu wajar. Tapi kalau ada yang tidak baca Quran,
neraka jahanam tempatnya. Na'udzu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dalam masalah fikih kita bisa ikhtilaf. Betul apa betul? Contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Ambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Ambali. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz, boleh tanya? Boleh. Kemarin saya sholat, imamnya langsung baca kul huwallah. Itu mazhab apa? Mazhab grogi. Saking groginya lupa. Tapi perbedaan mazhab ini bukan agama. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4. Semuanya adalah ahlus sunnah wal. Di Wanasaba baca ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum. Kita ulang sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum. Itu di Wanasaba, itu di Lombok Timur, itu di Nusa Tenggara Barat, itu di Indonesia. Begitu sampai ke Maroko, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Apa ini? Quran apa ini? Yang di Lombok Timur, yang di pesantren Ar-Rabbani, yang dibaca adalah qiraat Hafs an Asim. Sedangkan Maroko yang dibaca adalah qiraat Warsh. Qiraat Warsh, qiraat Hafs, qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir, semuanya masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita berbeda dalam pelafalan, berbeda dalam mazhab. Begitu juga dengan ormas organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya mengikut ke Makkah Al-Mukarramah. Ada seorang ulama besar, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib, meninggal tahun 1916. Punya murid, yang satu datang dari Medan, Sumatera Utara, di tempat saya. Nama muridnya Syekh Hasan Maksum, mendirikan ormas murid-muridnya. Itulah ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya yang satu lagi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat nama muridnya Syekh, lupa pula, Sulaiman Ar-Rasuli, pulang mendirikan ormas namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang satu lagi pulang ke Jawa Timur, nama kampungnya Jombang, nama muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mendirikan ormas bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah, bersama Kiai Haji Bisri Shansuri, mendirikan ormas bernama Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya pulang ke Yogyakarta, memberantas TBC, T tahayul, B bid'ah, C cuerafat. Ejaan zaman dulu, cuerafat, khurafat. TBC tahayul, bid'ah,
khurafat, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka berdirilah Ormas 1912, namanya Ormas Muhammadiyah. Lalu kemudian ada seorang pendebat luar biasa sebelum Zakir Naik, sebelum Ahmad Dedat. Zakir Naik punya guru namanya Ahmad Dedat. Ahmad Dedat bapaknya orang India, merantau ke Afrika Selatan, jual garam. Tahu garam? Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam, jangan diingat, nanti kita lapar. Ayah Ahmad Dedat itu jual garam di Afrika Selatan. Ketika jual garam, tiap hari datang misionaris mengajak murtad. Hai Ahmad Dedat, murtad yuk. Hai, murtad yuk. Lama-lama Ahmad Dedat pergi ke belakang. Dia lihat lemari buku bapaknya. Ternyata ada satu buku, judul bukunya Izharul Haq. Apa namanya? Izharul Haq, tampak kebenaran. 2 jilid, ditulis oleh ulama India, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Orang India di ujung namanya Al-Hindi. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Tapi ada satu lagi, Al-Wanasabi. Wanasaba. Nah, Rahmatullah Al-Hindi, pendapat luar biasa, menulis kitab Izharul Haq. Buku itu dikuasai oleh Ahmad Dedat, maka dia menjadi pendebat luar biasa. Terinspirasi muridnya, itulah dia Zakir Naik. Tapi puncak induknya adalah Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi dikejar-kejar oleh Inggris, dijajah India, lari dia ke Makkah. Sampai di Makkah ada seorang janda perempuan namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Saula mewakafkan tanahnya, berdirilah sekolah di atas tanah itu, diberi nama Saulatiyah. Belajarlah orang ke Saulatiyah. Salah satu yang datang ke Saulatiyah, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid radhiyallahu an, qaddasallahu sirrahu, Allah memuliakannya. Lalu kemudian pulang dari Saulatiyah, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Watan. Ceramah Ustaz Somad akan masuk UAS, ujian akhir semester. Bagaimana cerita berdirinya Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, berdirinya Nahdlatul Ulama, sejarah Nahdlatul Watan, sejarah Saulatiyah, sejarah Zakir Naik. Maka jangan sekedar dengar ceramah aja, tapi saya yakin jamaah pun tidak ingat apa yang diceramahkan Abdul Somad. Kenapa begitu? Jangankan jamaah yang mendengar, saya yang ceramah pun tidak bisa ngulang lagi. Tapi alhamdulillah, rahmat Allah begitu luas untuk kita semua. Dia kirim beberapa alat dari Jepang untuk mengingatkan kita. Nama alatnya Panasonic. Sony. Handphone ini merekam ceramah Abdul Somad. Bagi yang bingung menontonnya, sudah diupload nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, semuanya adalah bermuara dari Makkah Al-Mukarramah. Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa'tasimu bihablillah. Enaknya ceramah di sekolah pesantren tahfiz Quran, baca pangkalnya, ujungnya langsung disambung sama anak-anak. Tapi ada kawan saya dulu hafal Quran, saking kan hafalnya Quran, waktu ikut musabaqah, assalamualaikum warahmatullahi walaula fadlullah warahmatuhu lakuntum minal khasirin, sampai lupa assalamualaikum. Pas diumumkan pengumuman, juara 1 dia, karena dianggap Al-Quran sudah masuk ke dalam kepalanya. Anak-anakku yang hafal Quran,
walaupun kalian belum belajar ke Mesir, walaupun kalian belum LC seperti Tuan Guru Habibur Rahman, walaupun kalian belum doktor seperti Tuan Guru Ustadz Zaki Abdillah, tapi kalau datang tamu dari Arab, kalian bisa berbahasa Arab. Walaupun kalian tidak bisa bahasa Arab, tapi kalian bisa nyambut pakai bahasa Al-Quran. Datang tamu dari Makkah ke rumah kalian, gimana cara nyambutnya? Pakai bahasa Arab. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk tamu. Setelah tamu dibuatkan teh, kue, mau makan, gimana cara nyuruhnya? Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tamunya nggak pulang-pulang, gimana cara ngusirnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tamunya nanya, adik-adik penghafal Quran ditakdirkan Allah juara musabaqah tilawatil Quran internasional sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Habis tawaf, sa'i, khusyuk berdoa di depan Ka'bah. Saking khusyuknya ditinggalkan rombongan. Mana kawan? Pulang semua. Akhirnya datang ke polisi. Karena adik-adik belum akrab dengan polisi, kenalnya cuma dengan Pak Satpol PP karena beliau yang akrab. Akhirnya sampai di sana manggil, ya ayyuhal Satpol PP. Akhirnya polisinya pun datang. Istiba artinya maza turidu. Kalau bahasa kampung kami, what do you want? Mau apa? Lalu adik-adik pun menjawab dengan bahasa Al-Quran, ihdinas siratal hotel. Tunjukkan saya kemana jalan ke hotel. Polisinya nanya, kamu tinggal di lantai berapa? Salasa raka'atin. Lantai 3. Kalau lantai 4, arba'a raka'atin. Kalau lantai 2, raka'ataini. Cuman yang agak susah kalau lantai 7. 7 apa ya? Maghrib wal isya. Kecerdasan kalian. Kenapa? Karena ternyata otak yang paling cerdas adalah otak yang selalu dilatih dengan Al-Quran. Habis subuh ngulang murojaah. Malam bangun tidur jam 4 tahajud, ngapal. Habis subuh diulang, habis zuhur diulang, habis maghrib diulang, habis isya diulang. Mau tidur malam diulang. Tidak boleh tidur gelar kasur sebelum jam 10, jam 11 malam. Isinya Al-Quran. Mengigaunya pun sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inilah generasi Al-Quran. Kalian bisa jadi apapun. Kira-kira anak-anak santri Ar-Rabbani yang hafal Quran tadi, kalau ikut tes polisi lulus apa enggak? Lulus. Begitu dia razia, ada anak-anak yang pakai sepeda motor, boom, tangkap, prit, panggil. Sini, mana SIM-nya? Belum punya SIM Pak, anak SMP, umur 18 belum sampai. Baca Wadduha, push up. Telinganya disuruh dengarkan knalpot supaya dia rasakan gimana rasanya orang mendengar knalpot. Berapa banyak orang yang kaget dan terkejut. Tapi hukumannya ada nilai ngajinya. Anak-anak disuruh baca Quran. Besok datang ke kantor Kapolsek, Kapolres, store Wadduha, Alam Nasrah. Setuju apa tak setuju? Baik. Tidak hanya sekedar hukuman di dunia, tapi orang menjadi mengaji. Kira-kira mana yang lebih efektif ceramahnya? Ustadz Abdul Somad atau polisi? Ustadz Abdul Somad masuk masjid, khotib sedang khutbah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak kecil di belakang ngobrol dengan kawan sebelah, lempar-lemparan peci. Datang Ustaz Abdul Somad melotot ke anak-anak, melotot, dia balas melotot. Apa? Tapi begitu polisi masuk ke dalam, semuanya terdiam. Shh, mana yang lebih efektif, Ustaz Abdul Somad atau polisi? Mau nggak anaknya jadi polisi? Nggak mau. Anakku yang penghafal Quran mesti ada di antara kalian yang jadi tentara. Amin.
Mesti ada di antara kalian yang jadi pengacara, jadi ulama, jadi ustadz, pimpinan pondok pesantren. Pasti walaupun kalian jadi kapolres, kapolsek, kapolda, tapi tetap punya rumah Quran. Walaupun kalian jadi dandim, tetap punya rumah Quran. Dokter spesialis, rumah sakit umum Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi tetap punya rumah Quran. Kira-kira kalau Ustadz Somad punya rumah Quran dengan dokter spesialis rumah Quran, mana yang lebih bagus rumah Qurannya? Jamaah bingung mau jawab. Mau bilang lebih bagus punya Ustadz Abdul Somad, takut bohong. Mau bilang dokter spesialis lebih bagus, takut ustadznya merajuk, ceramahnya berhenti. Ustadz Abdul Somad ceramah, bersedekahlah, bantu rumah Quran. Keluar duit abu-abu 2.000. Dokter spesialis, tukang, mohon maaf Pak tukang yang membangun lokal kelas, martelnya besar, pukul dari pagi sampai sore, kelempang, gaji sehari 100.000. Dokter spesialis, martelnya kecil aja, kecil. Dia pukul lutut kiri 7 juta, lutut kanan 7 juta, kanan kiri 20 tambah ongkos pasang. Mau jadi dokter spesialis? Amin. Sebelum dia suntik, pasien sudah sehat duluan. Apa kabar Bapak? Sakit. Iya saya tahu sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Ikuti saya baca ayat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Insya Allah Pak. Kalau dibacakan 2 Yasin nih, 2 kemungkinan. Sehat atau mati. Jangan berpikir kaku. Nanti anak saya kau hafal Quran jadi apa? Paling-paling jadi ustadz. Saya nggak mau anak saya jadi Ustadz Somad, kurus. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Anak kalian bisa jadi apapun. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Kedokteran, yang paling banyak dapat beasiswa adalah anak penghafal. Bukan baca di internet. Saya ceramah ke sana 2 kali, langsung ngomong dengan Pak Rektor, yang paling banyak penghafal Quran dapat beasiswa. Allahu Akbar. Malam ini penceramah kita adalah Profesor Dokter SPOG, spesialis kandungan, bukan kekenyangan. Cerita tentang penciptaan manusia, min nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi fakasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul. Enaknya ceramah di tahfiz Quran, mereka langsung nyambung. Yang sudah hafal keluar suaranya kholiqin, yang nggak hafal mulutnya aja bergerak. Manusia diciptakan, maaf, dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulangnya dibalut daging, menjadi manusia. Ini hanya diketahui oleh dokter spesialis. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang ini? Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun 'allamahu syadidul dzu mirratin wa huwa bil ufuqil thumma dana. Enaknya, kenapa Ustaz tidak tunjuk ke sini? Takut saya ada yang pingsan. No, Ustaz menyepelekan kami ya. Semua bapak ibu insya Allah menjadi penghafal Quran. Kalaupun tidak hafal Quran, niatnya sampai innamal a'malu. Orang yang memuliakan penghafal Quran, memuliakan ulama, maka anak cucunya nanti pasti ada yang akan jadi ulama. Begitu disebutkan dalam Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji. Orang yang memuliakan penghafal Quran, yang memuliakan tuan guru, memuliakan ulama, pasti ada anak cucunya nanti yang akan menjadi para ulama. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wanasaba Lombok Timur akan tetap menjadi negeri yang turun rahmat dan barokah karena kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil
Diturunkan rahmat Allah ke Wanasaba karena Al-Quran. Tuan Guru Habibur Rahman risau, gelisah. Dulu di Mesir naik kereta api, orang baca Quran. Naik bis, orang baca Quran. Sampai di Indonesia naik kereta api, what can I do? Naik motor, lagu dangdut, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga. Mau jadi apa negeri ini? Kegelisahan Tuan Guru Habibur Rahman tidak diungkapkannya dengan cakap, dengan bicara, tapi langsung action. Awal 2017, 18, 19, 20, 2021. Setelah bangunannya jadi, barulah datang Abdul Somad di atas karpet berwarna merah. Abdul Somad datang, bangunan sudah jadi, perjuangannya dia tidak ikut. Masjidnya berdiri, lokalnya sudah banyak, baru datang Abdul Somad. Abdul Somad nggak ikut ngajar. Setelah anaknya hafal Quran, penyerahan ijazah. Abdul Somad tinggal enak-enaknya aja. Sama seperti tiang ini. Tiang ini di dalamnya ada besi, di dalamnya ada batu kerikil, di dalamnya ada semen, tapi besi tidak pernah menampilkan dirinya keluar. Yang ditampilkan di luar adalah yang paling tidak berguna, paling tipis dan paling murah. Apa dia? Cat. Jadi Abdul Somad ini hanya catnya saja. Banyak tuan-tuan guru yang mengajar, mendidik pagi, petang, siang, malam, dia tidak tampil, fotonya tidak ada, malah foto yang dipajang foto Abdul Somad. Tuan guru yang dibawa. Kenapa wajah saya lebih putih di sini? Ternyata tukang editnya luar biasa. Besi tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak nampak. Ada besinya nampak Pak Ustadz, karena belum selesai. Yang paling berfungsi dalam diri manusia jantung. Betul? Makanya orang kalau sakit jantung langsung mati mendadak. Tapi jantung tidak pernah menampakkan dirinya. Pernah nampak orang kaya jantungnya berdetak? Kenapa? Jantung ditutupi singlet, jantung ditutupi baju, jantung ditutupi kemeja, jantung ditutupi jas, jantung ditutupi sorban. 4 lapis menutupi jantung, tapi dia tetap berfungsi di dalam. Inilah orang-orang yang tawadhu. Abdul Somad tidak tawadhu karena dia tampil di depan. Dia bagian mengajak. Kalau kita naik pesawat, mendarat di airport Cengkareng, turun, lalu kemudian ada yang mengajak di depan restoran. Bapak, silakan makan sate, makan gulai kambing, makan. Itulah Abdul Somad yang ngajak. Dia nggak masak, yang masak ada di dalam. Masukkan anak anda ke pesantren, daftarkan mereka ke pondok pesantren, ikut bangun pesantren. Mudah-mudahan yang ngajak ini juga ikut masuk surga. Penanda tanganan prasastri Masjid Tahfiz Quran oleh Abdul Somad. Peresmian pondok pesantren oleh Abdul Somad. Penyerahan ijazah wisuda tahfiz Quran oleh Abdul Somad secara seremonial. Khawatirnya nanti di akhirat kata malaikat, Abdul Somad masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bisafa'atil. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau ayat itu dibacakan kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Siapa yang ayat dibacakan imannya bertambah? Mereka penghafal Quran. Buktinya orang-orang yang tidak hafal Quran, orang-orang yang benci Quran, ketika qori baca ayatnya lama, langsung dia pesan ke panitia, sedekah, sedekah. Maka kita didik mereka menjadi penghafal Quran supaya apa? Kalau dia jadi camat, dia jadi camat yang suka Al-Quran. Kalau dia jadi RT RW kades kadus, dia menjadi pejabat yang suka kepada Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum turun rahmat Allah. Dibacakan Quran di kamar, rahmat turun di kamar. Dibacakan Quran di kelas, rahmat turun di kelas. Dibacakan Quran di kantor,
KPK turun ke kantor. Dibacakan Quran di tempat orang sakit, rahmat turun. Hari ini kita mendapatkan rahmat, bukan sekedar Quran dibacakan, tapi penghafal Quran berkeliling. Saya dulu waktu masih kecil, ada penghafal Quran datang ke rumah kami, dibawa ke dapur, dibawa ke kamar, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke depan. Saya heran, kenapa ini penghafal Quran dibawa? Setelah pulang, keluarga saya cerita, penghafal Quran tadi kita bawa ke dapur, kita bawa ke ruang tamu, kita bawa ke kamar, supaya turun rahmat dan barokah. Ini kita tidak mengundang penghafal Quran, justru penghafal Quran ini adalah anak bapak, anak ibu, tidur di kamar, tidur di rumah. Mereka insya Allah mengundang turunnya rahmat dan barokah. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk Lombok Timur, kalau penduduk Wanasaba amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan turun ke Wanasaba barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Keberkahan negeri ini akan bertahan dengan banyaknya para penghafal Quran. Dan pesantren Ar-Rabbani pimpinan Tuan Guru Habibur Rahman LC termasuk yang berkontribusi. Abdul Somad cuma datang sekali-sekali, tapi berharap syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya insyaallah, amin. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang jam 10:30, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit kita bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Anak-anakku yang hafal Quran, kalau Abdul Somad mati di Riau, maukah kalian mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang, jadwal masih banyak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan. Semoga Allah turunkan rahmat dan barokah ke pesantren Ar-Rabbani. Semoga tuan-tuan guru kita disehatkan, dipanjangkan umurnya. Semoga makin banyak anak-anak yang terselamatkan dari narkoba. Semoga generasi Wanasaba Lombok Timur selamat dari kejahatan remaja, karena mereka sudah masuk pesantren. Untuk kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadzal ma'hadil 'azim. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke pondok pesantren Ar-Rabbani Wanasaba ya Allah. Allahumma ja'alna min hafizil Quran. Jadikan kami, anak cucu kami menjadi para penghafal Quran. Min hamalatil Quran, menjadi orang yang memperjuangkan Al-Quran. Min ahlika ya Allah, menjadi ahlullah, orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolonglah orang yang menolong agamamu ya Allah. Wahdhulil kafarata wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan guru kami yang sudah mengajarkan anak-anak kami, tawil umurahum, panjangkan umur mereka ya Allah. Matti'na bituli umurihim, keberkahan usia mereka menjadi rahmat bagi kami dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pesantren Ar-Rabbani Wanasaba menjadi pesantren yang besar, semakin luas, banyak anak-anak yang terselamatkan ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, narkoba.